Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prenjinar. Kembali bersama kami di Obeng Channel, obrolan Engineering. bersama saya Nurjaman Iwel. Dan saya Egi. Oke Pak Egi, kemarin kita sudah membahas mengenai Mekanik. apa itu bukan engineering. Oh, engineering, oke. Jadi apa itu arti engineering, apa itu pekerjaan engineering, gitu kan. Terus perbedaan antara engineering dengan Tukang. Terus episode kedua kita ngebahas mengenai masalah mekanikal. Nah, di episode sekarang pagi kita akan membahas mengenai masalah elektrikal. Gitu kan. Jadi teman-teman engineer harus paham, harus mengerti bahwasannya elektrikal di dalam satu gedung itu merupakan suatu apa namanya Pak Egi? Itu Satu kesatuan. bukan. Elektrikal di dalam gedung itu merupakan suatu komponen atau alat atau bukan ya? Sumber. Oke. Jadi sumber di dalam gedung itu ada dua Pak Egi. Yang pertama listrik, yang kedua genset sebagai backup. Nah, sumber listrik ini Pak Egi merupakan suatu yang sangat penting untuk keberlangsungan operasional gedung. Nah, oleh sebab itu, maka teman-teman harus paham dan mengerti nih Pak Egi. Listrik itu diawali dari mana, gitu kan. Terus apa namanya flow chart-nya, alurnya itu, dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir itu awalnya dari mana sampai kemana. Nah, mungkin di sini teman-teman Pak Egi yang akan bisa menjelaskan kebutuhan suatu gedung itu tergantung dari besar kecilnya kebutuhan daya di dalam gedung itu. Jadi kalau misalkan di dalam properti teman-teman itu mempunyai daya 900 kVA misalkan gitu kan. Tetapi kenyataannya equipment yang terpasang itu lebih kecil dari 900 kVA. Jadi jangan sampai antara daya terpasang dengan daya yang digunakan itu jompang. Gitu kan. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Jadi memang itu ada perhitungannya Pak Egi. Perhitungannya itu memang nanti harus dibahas secara eksklusif Pak Egi. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai elektrikal secara global saja. Jadi elektrikal, sumber listrik, PLN, mau tidak mau PLN. Betul. Pak Egi. Itu diawali dari mana? Dayanya berapa? Gitu kan. Terus dari mulai awal dari TM, kok listrik yang digunakan ketika kita mengukur kok ada 220, kok ada 380. Pak Egi mungkin bisa menjelaskan hal itu. Oke. Siap Pak Egi, silakan Pak Egi. Kemana pulang? Mau ngopi dulu? Minum dulu, dari tadi udah minum. Sebenarnya kalau kita ngomongin sumber ya, di sini mungkin saya note aja, di sini sumber tuh sumber listrik ya. Jadi sumber listrik tadi memang betul, pertama itu ada dari PLN, kedua dari genset. Nah, sebenarnya ada lagi untuk saat ini tuh kita ada namanya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Biasanya kalau teman-teman lihat itu, biasanya di atap-atap itu suka ada kayak model, nah gitu, itu namanya solar cell. Jadi kayak model kaca-kaca gitulah. Kalau teman-teman lihat, berarti itu sebagai pembangkit juga gitu posisinya. Jadi kalau pembangkit ini tuh kembali lagi sumbernya beda-beda lah, tergantung dari apa yang akan kita olah gitu posisinya. Nah, kalau kita ngomongin dari PLN, biasanya itu memang ada beberapa ketentuan biasanya. Jadi ketika kita hanya kontrak dengan PLN, misalkan dengan daya terpasang, anggap aja di bawah 100 kPa, biasanya itu kita nggak perlu punya yang namanya kubikel. Itu nggak perlu. Gitu. Karena biasanya yang perlu kubikel itu, nanti mungkin teman-teman juga bisa koreksi kalau ada salah sedikit gitu ya posisinya. Biasanya kalau di atas 500 kPa, itu wajib kita punya yang namanya kubikel sendiri. Trafo sendiri. Trafo sendiri udah pasti. Jadi kalau memang teman-teman nanti punya kubikel, sudah pasti itu akan punya trafo. Gitu. Beda halnya kalau teman-teman misalkan nih sebagai resort misalkan, resortnya kecil-kecil misalkannya posisinya daya yang dibutuhkan itu hanya sekitar misalkan 100 kPa atau 200 kPa. Nah itu teman-teman nggak perlu yang namanya punya kubikel atau trafo. Nah yang saya akan bahas di sini tuh, ketika teman-teman punya daya di atas 500 kPa, berarti teman-teman tadi alurnya itu wajib punya yang namanya 1 kubikel, 2 trafo, ketiga baru panel-panel LPMDP, LPSDP, PUTR sama aja lah sebenarnya gitu ya. Baru STP.
Beda halnya dengan kalau tadi di bawah 200 kPa atau di bawah 500 kPa, itu posisinya kita langsung masuk ke LPMDP kita gitu, Yes. ke posisinya, atau PUTR lah bahasa mungkin dari building ya, seperti itu. Nah, LPMDP di sini tuh adalah Low Voltage Main Distribution Panel. Panel. Tapi kalau LPSDP di sini tuh adalah Low Voltage Sub Distribution Panel gitu posisinya. Jadi kembali lagi saya coba ringkas dulu. Ketika teman-teman punya di 500 kPa, alur distribusinya itu udah pasti teman-teman wajib punya yang namanya satu kubikel, kedua trapo. Nah, kalau LPMDP dan SDP ini dianggap semuanya sama, ada gitu posisinya. Nah, nggak kalah penting, nanti di MDP di sini tuh teman-teman biasanya membedakan antara MDP dan SDP itu adalah kapasitor bank. Jadi kalau teman-teman melihat ada kapasitor bank itu bentuknya tuh kotak ya, posisinya jarang sih kalau yang segitiga gitu ya. Rata-rata bulat ada, tapi segitiga jarang gitu posisinya. Dan nggak pernah lihat saya selama ini. Sama. Jadi posisinya itu dia tuh kotak. Nah, berarti itu menandakan bahwa itu namanya LPMDP atau tadi bahasa Pak Nurjaman itu PUTR itu posisinya. Nah, setelah itu biasanya kita ada lagi sistemnya itu dari genset. Biasanya dari genset ini tuh dia akan masuknya nggak ke kubikel, nggak ke trapo gitu, tapi dia masuknya tuh langsung ke LPMDP gitu. Betul. Posisinya. Jadi nanti di sistem di sini tuh nanti ada switching. Ya, karena tidak memerlukan lagi yang namanya penurunan tegangan. Betul. Jadi note di sini tadi saya kasih note juga buat teman-teman. Maksud penurunan tegangan di sini tuh jadi ketika teman-teman misalkan punya daya atau kontak daya di atas 500 kPa, nah itu udah pasti 20 kP. Yes. Nah, kalau 20 kP itu kalau kita secara voltage atau tegangan itu nggak 380, nggak 220, tapi 2000 volt gitu. 20 kV. 20 kP gitu. Yes. Makanya dari 20 kP itu dia akan masuk ke trapo. Nah, biasanya itu 3 kabel biasanya kalau teman-teman. Itu TM-nya berarti 20 kP TM. TM gitu posisinya. Masuk ke trapo. Kubikel dulu. Oke. Ya, kubikel dulu. Dari kubikel masih TM tetap. Dari kubikel masuk sampai ke trapo itu masih 20 kV. Masih 20 kV. Gitu. Setelah itu baru di step down. Step down. Nah, jadi fungsi daripada trapo itu adalah untuk step down. Step up juga bisa, step down tergantung, juga bisa. Betul. Tergantung jadi kebutuhan. Tergantung kebutuhannya. Jadi nanti kalau teman-teman pengennya menaikkan tegangan itu ada namanya step up atau menaikkan lah. Ada juga step down atau menurunkan. Nah, mungkin kebanyakan di industri itu adalah step down. Gitu. Dari 20 kP ke 380, 220 dan seterusnya gitu posisinya. Nah, di sini kenapa sih bisa ada yang namanya 380, 220? Jadi kalau 380 itu biasanya pas 1 pasa. Jadi kalau teman-teman pernah dengar itu ada namanya R, S, dan T. Nah, ketika teman-teman menggunakan alat ukur namanya apometer, nah di apometer itu teman-teman coba ukur. Nah, jangan lupa nanti jangan sampai si apometernya disimpan di ohmmeter, nanti meledak. Gitu. Jadi sistemnya itu atau tegangannya itu jangan 220. Dia harus diputar ke 380 atau 400 biasanya. Itu tergantung apometernya, digital atau analog. Gitu. Kalau apometernya digital, biasanya teman-teman tinggal select, pindah aja dia langsung ke voltage untuk tegangan. Itu cara penggunaan equipment alat ukurnya. Nantilah kita bahas itu. Siap. Nah, sekarang secara garis besar saja gitu kan. Tadi sudah kita awali bahwa listrik itu diawali dari PLN itu di TM tegangan menengah 20 kV terus ke kubikel dan trapo. Nah, setelah itu begini Pak Egi, saya pengen tanya ke Pak Egi gitu kan ya. Teman-teman juga pasti belum tahu atau ada yang belum tahu lah gitu kan ya. Itu dari TM itu kebanyakan ya memang bukan kebanyakan memang dari PLN itu sumber itu hanya 3 pas. R, S, T. Ya. Dia tidak ada netral. Tidak ada grounding. Kok tiba-tiba ketika sudah masuk ke gedung kita, masuk ke LPMDP atau PUTR, tiba-tiba kok kabelnya itu jadi 5. Dinambah ya? Nambah. R, S, T, netral, grounding. Bisa nggak Pak Egi menjelaskan? Kok itu tiba-tiba ada netral? Padahal PLN tidak memberikan sumber netral. Nah, ini untuk industri ya. Beda kalau untuk rumah. Kalau untuk rumah itu memang PLN punya trafo sendiri, biasanya di luar gitu kan, gardu-gardu sendiri. Nah, kalau di industri itu karena kita menggunakan trafo gitu kan, PLN itu hanya memberikan TM itu 3 pas. RST.
Nah, bisa nggak Pak Egi menjelaskan kenapa kok bisa jadi ada netral, kok bisa jadi ada grounding? Oke, pertanyaan yang baik. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kenapa posisinya ketika teman-teman itu kita ngomongin secara dari kubikel ke trapo itu nggak ada yang namanya netral. Nah biasanya di trapo itu ada yang namanya lilitan, lilitan primer atau sekunder. Oke. Gitu lambangnya kurang lebih pokoknya garis gitu pokoknya gitulah ya posisinya tuh. Ada lilitan Ada delta. lilitan lah intinya, ada Y delta sebenarnya di dalamnya tuh. Nah jadi kenapa di sini bisa terjadi yang namanya netral? Jadi kalau teman-teman ibaratkan teman-teman pikirkan huruf Y, nah Y di sini tuh star, Y di sini tuh posisinya nanti akan ada lilitan-lilitan turun, lilitan-lilitan turun, di tengah-tengahnya itu terjadilah netral. Jadi dalam lilitan itu yang disebutnya star atau segitiga Nah, ini lah. gambarnya seperti ini Pak Egi. Ya, Nah, betul gini. ini Betul. gambarnya dari ini nih lilitan delta. Oke. Nah, ini lilitan. Ya. Nah, disinilah mulai munculnya netral. Betul. Jadi pas tengah-tengah untuk lilitannya akan muncul netral. Tengah-tengah itu ya. Betul. Ini teman-teman. Nah, betul gitu. Jadi perlu dipahami gitu kan bahwa kenapa kok tiba-tiba ada netral munculnya dari mana? Nah, ini dari situ Pak. Betul. Nah, kalau untuk ground itu sebenarnya mah lebih ke pengaman gitu ya. Jadi grounding itu biasanya dibikin oleh konsumen sendiri Pak Egi. Betul. PLN tidak menyediakan grounding. Betul. Baik di industri ataupun di rumah. Betul. Nah, gitu ya Pak Egi ya, sama seperti di rumah saya juga ketika PLN pasang kok groundingnya nggak dipasang, jadi saya sendiri yang masang. Bisa masangnya? Kebanyakan. Alhamdulillah kalau engineering itu harus bisa Pak Egi. Oke. Kalau namanya engineering nggak bisa pasang grounding sendiri, wah. Nah itu grounding juga Pak Egi harus ada perhitungannya Pak Egi. Ada, betul. Ada macam-macamnya, apalagi grounding di industri gitu kan. Itu harus berapa ohm gitu kan. Betul. Itu juga nanti kita akan bahas secara eksklusif. Betul. Biasanya kalau untuk grounding itu kita ada namanya kabel itu kabel BC biasanya. Yes. Biasanya kalau teman-teman di single line atau wiring diagram itu biasanya dia BC 50, BC 30. Nah, ini tuh sebenarnya nanti ada perhitungannya tergantung dari daya terpasang. Yes. Nah, kalau meter di sini tuh sebenarnya mah yang diharuskannya itu ketika teman-teman menggunakan alat ukur namanya tester, RTH tester gitu posisinya. Tester gitu ya. Nah, tester di sini tuh nanti teman-teman akan melakukan pengukuran, itu biasanya ada 3 kabel tuh posisinya, ada yang masuk ke tanah, kemana-mana lah gitu posisinya, ada 3 kabel itu nanti AC kita akan tumpas tuntas lagi juga sama. Jadi si posisinya itu tahanannya tuh harus di bawah 5 ohm. Yes. Standarnya tuh gitu. Standarnya. Jadi kalau di atas berarti bisa dibilang ada resiko. Gitu. Resikonya apa? Resiko induksi atau dalam artian ketika teman-teman biasanya kalau teman-teman di rumah tuh ya posisinya mesin cuci tuh, bisa contoh ya kalau kita ngomong yang simpel-simpel, ketika tangannya basah menyentuh kesetrum. Nah, biasanya kalau orang Indonesia itu suka diakalin posisinya tuh pakai paku, celupin ke bawah, terus si kabel tembaga ini dimasukin ke baut. Nah, itu juga fungsinya untuk nge-grounding, jadi ngebuang arus. Yes. Gitu. Oke, itu nanti kita akan bahas juga secara, betul, nanti kita bahas. Oke. Gitu kan. Kita bahas secara garis besarnya aja dulu gitu kan. Tadi setelah trafo gitu kan, ada perubahan tegangan daya. Bukan daya, voltage. Tegangan. Oke. Ada perubahan tegangan dari 20 kP menjadi 380 kP. Setelah melewati bukan 380 kP, 380 volt. Sorry men. Sama 220 volt ya di situ. Ya. Oke. Nah, itu setelah itu gitu kan masuklah ke yang namanya PUTR atau LPMDP. Gitu kan. Low voltage main distribution panel ya kalau LPMDP, kalau PUTR itu adalah panel utama tegangan rendah. Sama saja sih. Sama aja artinya. Yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia. Nah, setelah itu Pak Egi gitu kan, itu dibagi-bagi ke SDP, sub distribution panel. Itu kebutuhannya untuk misalkan kalau gedung bertingkat nih, ini untuk lantai basement 1, basement 2 gitu kan, basement 3, ada ground floor gitu kan, lantai 1. Itu SDP, Pak Egi dibagi-bagi. Nah, terus selanjutnya setelah itu ada yang namanya kapasitor bank. Kalau di industri itu pasti ada yang namanya kapasitor bank. Nah, Pak Egi bisa menjelaskan nggak kenapa sih di industri atau misalkan di bangunan gedung, baik itu office, rumah sakit, apartemen, hotel gitu kan, di LPMDP-nya itu harus ada kapasitor bank. Bisa nggak Pak Egi menjelaskan? Pertanyaannya sangat berbobot semua ya sepertinya ya ini.
Jadi gini Biar teman-teman. tahu dong. Oke. Beda kalau sama profesor ya, agak sulit nih pertanyaannya. Nah, jadi kembali lagi teman-teman, kalau untuk MDP tadi kan ada yang namanya kapasitor bank gitu. Nah, kapasitor bank di situ kalau teman-teman biasanya ngecek di kWh meter, biasanya ada yang namanya tuh KPARH, kilo volt ampere reaktif. Nah, di sini tuh ibarat kata seperti ini. Teman-teman itu ingat yang namanya soda. Jadi ketika teman-teman punya gelas, posisinya airnya sebenarnya cuma setengah, tapi dia itu bisa naik ke atas. Nah, ini soda seolah-olah. Nah, ini teman-teman tidak minum, tapi teman-teman harus bayar semuanya. Nah, jadi secara asumsinya itu gini, teman-teman pakai daya misalnya 100 watt, tapi harus bayar 200 watt. Kan nggak adil ya posisinya. Nah, ini biasanya kita menggunakan yang namanya kapasitor bank. Kapasitor bank di situ sebagai startup awal. Jadi biasanya untuk motor-motor, jadi segala sesuatu yang memang sistemnya induktif atau induksi. Jadi biasanya tuh kita kalau dalam energi listrik ya, ada induktif, reaktif, dan kapasitif. Jadi kalau misalkan bahasa kerennya segitiga daya lah. Yes. Jadi kalau ngomongin yang tentang induktif, jadi induktif itu pasti segala sesuatu yang ada lilitan. Jadi di mana ketika ada lilitan, berarti di situ terjadilah yang namanya daya reaktif. Yes. Atau daya yang tidak sebenarnya lah. Daya semu. Iya, daya yang tidak sebenarnya lah. Tidak sebenarnya. Posisinya. Jadi kalau lebih seperti itu. Jadi kenapa? Tidak bermanfaat ya. Tidak bermanfaat dan tidak berfaedah. Dan tidak bisa digunakan. Betul. Seperti mantan, Pak Egy. Iya. Jadi mantan itu tidak bermanfaat dan tidak bisa digunakan, Pak Egy. Jadi tidak berfaedah. Tidak berfaedah. Nah, caranya itu bagaimana, Pak Egy? Supaya kita bisa menghilangkan daya reaktif. Bagaimana caranya kita bisa menghilangkan mantan dari ingatan kita? Nah, jadi sebenarnya secara simpelnya sama seperti halnya sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman harus tahu dulu daya terpasangnya berapa. Daya terpasangnya berapa, baru teman-teman bisa... hitungan kapasitor bank? Ya, jadi teman-teman bisa menentukan berapa sih kapasitor yang harus terpakai gitu. Terpasang? Oh iya, terpasang, bukan terpasang. Soalnya inget mantan, jadi terpakai. Jadi mantannya udah dipakai? Oh, belum. Ya. Siap. Skip lanjut. Oke, jadi posisinya tuh dari daya terpasang, nanti teman-teman bisa menentukan kapasitas terkait kapasitor bank itu sendiri. Nah, cuman kapasitor bank ini tuh biasanya nanti ada display khusus di mana dia itu akan mendeteksi ketika ada pemakaian tinggi, dia akan manggil. Ya, sistemnya tuh. Step regulator. Step regulator. Jadi akan manggil step by step. Jadi 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu. Kalau nggak kuat terus manggil teman-temannya. Auto ya? Iya gitu. Jadi sebenarnya apa ya, kapasitor bank itu harus terpasangnya auto Pak Egy. Tapi ada juga sih yang manual. Ada. Jadi tetap kalau secara pemasangan itu harus di manual dan auto. Betul. Jadi nantinya sebenarnya gini sih posisinya. Jadi kalau memang sistemnya itu manual, jadi teman-teman nanti posisinya itu melihat dari COSPI. Ketika COSPI-nya itu di bawah 0,85 faktor daya. Karena apa namanya yang menjadi patokan dari PLN itu adalah 0,85. 0,85 atau biasanya di motor 0,8 lah kata-kata. Tidak boleh kurang dari itu. Betul. Gitu. Kalau misalkan faktor dayanya atau COSPI-nya kurang dari 0,85, berarti kita harus menggunakan kapasitor bank. Gitu. Karena salah satu fungsi kapasitor bank itu adalah memperbaiki faktor daya. Betul. Betul. Terus untuk memperbaiki juga tegangan. Oh, tegangan nggak diperbaiki. Tegangan itu tidak ada hubungannya dengan kapasitor bank, Pak. Oh, tidak ada ya? Tidak ada. Biasanya itu kalau tegangan itu ada hubungannya dengan jarak. Oke, berarti drop voltage. Jadi ketika misalkan jaraknya terlalu jauh atau terlalu banyak sambungan, tidak bisa diperbaiki oleh kapasitor bank. Nggak bisa. Jadi itu diperbaikinya oleh stabilizer biasanya. Oke, atau misalkan kita perbesar diameter kabel. Kalau diameter kabel sebenarnya lebih ke supaya nggak panas sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau naikin tegangan, contoh misalkan ketika dari sudut A ke sudut Z misalkan paling jauh. Ini dari sudut A-nya tuh misalnya 220, nyampe ke Z nggak mungkin 220 posisinya. Nah, gimana caranya supaya nyampe ke Z 220? Biasanya kita pakai yang namanya stabilizer untuk menaikkan tegangan. Sebenarnya stabilizer itu bukan menaikkan, menstabilkan. Ya, menstabilkan jadi naik lagi sebenarnya maksudnya gitu. Ya, dari drop jadi naik. Betul, dari under. Jadi misalkan 380 pasang jauh gitu kan. Nah, tiba-tiba
misalkan dari sini 380 diukur di tengah sudah turun jadi 350 Hmm. gitu kan. Pas di ujung 340. Betul. Nah, itu bisa menggunakan stabilizer. Betul. Dan itu juga nanti bisa mengamankan elektronik teman-teman. Oke. Jadi supaya lebih awet. Oke, Pak Egi, mengenai masalah kapasitor bank juga nanti kita akan bahas sendiri nih, Oke. karena ada beberapa perhitungan yang memang harus akurat, Pak Egi. Kalau misalkan pasang kapasitor bank itu tidak boleh asal, Pak Egi. Betul, ada hitungannya. Ada hitungannya, jadi biar efektif. Betul. Gitu kan. Next, Pak Egi, setelah kapasitor bank gitu kan, tadi lanjut ke STP. Gitu kan. Nah, SDP ini kan dibagi-bagi, Pak Egi. Betul, sub distribution panel. Sub distribution panel. Okay. Itu fungsinya itu adalah untuk membagi dari incoming ke outgoing. Nah, itu juga kenapa sih, Pak Egi, gitu kan? Ketika kita mengukur di SDP, gitu kan, di LPMDP itu tegangan itu 380. Tapi ketika kita mengukur ke beban, gitu kan, apalagi setelah melewati panel pembagi, gitu kan, itu menjadi 220. Supaya teman-teman tahu juga, Pak Egi. Oke. Pak Egi bisa menjelaskan. Oke, terlalu bersemangat ya saya. Terlalu bersemangat. Santuy, minum dulu, Pak Egi. Jadi sebenarnya gini sih sebenarnya, mungkin tadi ada salah paham ya teman-teman. Tegangan itu tidak ada kaitannya dengan beban. Salah paham seperti dengan mantan juga salah. Enggak, mantan aku udah nggak pernah salah paham sama aku sekarang. Udah. Karena udah ada di rumah mantannya. Yeah. Jadi sebenarnya itu terkait beban atau daya, biasanya P ya, kalau saya satuannya itu, daya itu atau watt, itu tidak ada urusannya dengan yang namanya, apa tadi ngomongin apa ya, saya jadi lupa ya. Tegangan 220. Oh, tegangan. Nggak ada urusannya dengan tegangan. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tegangan mah urusannya hanya dengan kabel. Jadi kabel di situ lebih bukan ke diameter, tapi ke jarak, banyak sambungan, biasanya pair bending dan lain-lain, itu akan mempengaruhi tegangan atau drop tegangan. Jadi kalau misalnya tadi ngomongin 220 volt dengan 380, itu tadi mungkin sempat saya sounding juga. Jadi ketika 380 itu pasti pasa to pasa. Maksudnya gimana? R dengan S, S dengan T, T dengan R. Nah itu biasanya 380 gitu atau posisinya. Tapi kalau misalkan pengen 220, biasanya R to N, S to N, T to N, atau biasanya lebih singkatnya tuh L sama N gitu posisinya. Oke, berarti Pak Egi mengenai listrik ini, teman-teman juga harus mengetahui, Pak Egi, dasar daripada rumus-rumus. Betul. Seperti kalau misalkan mencari daya, itu berarti kan tegangan. Bukan, kalau mencari daya ke bawah mak biasanya. Ada di bawah mak. Kalau mencari tegangan itu biasanya saya ke tempat itu, Pak Egi, biar tegang. Jadi gini, kalau untuk basically rumus-rumus dasar itu teman-teman tergantung wajib, ya. Engineering wajib. Betul, wajib tahu. Jadi wajib ingat tahu. Ya teman-teman, rumusnya gampang banget nih rumusnya. Teman-teman ingat-ingat nih, perhatiin saya nih. 1 perhatiin, 2 perhatiin gitu posisinya, oke. Jadi yang pertama itu teman-teman harus ingat yang namanya P. P itu daya itu watt. Jadi watt. Pokoknya P daya watt ceritanya gitu ya. Nah, habis itu berarti ya teman-teman yang dicarinya daya atau watt. Nah, habis itu sama dengan V dikali I. V di sini itu adalah voltage atau tegangan. I di sini itu adalah arus atau ampere. Nah, jadi posisinya kalau untuk 1 pas seperti itu cukup. Oke. Kalau 3 pas konsepnya apa? Mencari daya lagi. Oke, kalau tetap mencari daya, jadi teman-teman tinggal tambahkan akar 3 dan cos pi. Biasanya akar 3 itu teman-teman suka pakai 1,73. Gitu. Jadi teman-teman saya ulangi 0,85 cos pi-nya. Saya ulangi sekali lagi, teman-teman ingat ya, kalau 1 pas P kali I. Oh, bukan P kali I. P sama dengan V dikali I dikali akar 3 dikali cos pi gitu. Tapi kalau teman-teman yang ditanyakannya adalah arus atau ampere, posisinya berarti I sama dengan P dibagi pi dikali akar 3 dikali cos pi. Cos pi di sini 0,85. Jadi perbedaannya kalau 1 pas itu tidak usah pakai akar 3 dan cos pi. Oke. Nah, kalau misalkan 3 pas pakai
akar 3 dan cos P. Oke. Nah, kenapa bisa seperti itu? Gitu kan Pak Egi. Teman-teman juga harus tahu. Benar. Itu dasarnya dari mana? Betul. Kok bisa begitu? Kok tiba-tiba gitu Kok ya? tiba-tiba? Oke. Nah, sebenarnya ini rumus teman-teman. Jadi ini sudah menjadi Baku. Rumus baku ya. Rumus baku yang memang sudah sudah dirumuskan oleh engineer kita sebelumnya. Gitu kan. Jadi teman-teman mau tidak mau ya harus mengikuti. Kalau memang teman-teman memang pemikirannya itu kreatif gitu kan. Oh, saya pengen lebih tahu. Teman-teman bisa lebih banyak lagi belajar. Dan tonton Obeng Channel pastinya. Karena nanti kita akan membahas hal itu semua. Oke. Gitu kan di semua episode. Pokoknya kita akan tuntas habis betul. mengenai masalah-masalah atau misalkan apapun yang menjadi kesusahan di dunia engineering. Betul. Teman-teman semua yang punya keluh kesah apapun gitu kan. itu, ada yang tidak mengerti gitu kan, terus tinggal komen di bawah gitu kan, terus Pak, saya mantan saya Pak gitu kan sudah tidak bisa berpaling lagi. Bukan berpaling, sudah tidak bisa dirujuk lagi, ya sudah buang saja gitu kan. Jadi seperti listrik gitu kan ya. Kalau listrik misalkan, Pak ini ada arus ada daya semu gitu kan, ini tidak bisa digunakan. Kalau listrik itu tidak bisa dibuang, justru kita manfaatkan. Daya semu itu harus kita pikirkan, dia harus bisa menjadi sesuatu hal yang berguna gitu kan. Caranya bagaimana? Ya, caranya tadi dijelaskan, harus menggunakan kapasitor bank. Oke, Pak Egi. Untuk elektrikal Pak Egi, ya dari mulai TM sampai ke SDP, nanti ke PP gitu kan, panel penerangan gitu kan. Teman-teman sudah paham mungkin ya, sudah mengerti alur distribusi dari distribusi listrik dari mulai TM sampai ke SDP gitu kan. Oke, teman-teman, untuk elektrikal session pertama kita akan cukupkan dulu sampai di sini. Nanti session kedua kita akan bahas lagi. Oke. Jangan lupa share, comment, like, and subscribe. Bersama obrolan engineering. Salam berengineer.